Selamat malam, terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini aku mau cerita lagi sama kalian. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Mohon maaf kemarin itu aku nggak bikin konten karena aku banyak banget kegiatan. So ya, malam ini aku bakalan panjangin durasinya biar kalian semuanya bisa lebih senang, bisa lebih terhibur. Dan mudah-mudahan dengan konten ini kalian semuanya bisa mengerjakan kegiatan kalian dengan penuh semangat. Nah, mungkin kalian semuanya lagi ada yang istirahat atau melanjutkan pekerjaan ataupun yang lagi ada dalam perjalanan. Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Untuk hari ini aku pengen lanjutin cerita tentang aku yang ada di pondok pesantren. Karena kebetulan ini adalah masa-masa dimana aku masih malu-malu. Aku masih dalam kondisi yang kayak ngejar-ngejar cowok impian aku. Dan di situ juga si cowoknya ini tuh belum merasa kalau misalkan aku itu adalah orang yang ngekerasin dia gitu. Suatu hari dengan kisahnya aku dengan Rian kemarin, itu membuat pelajaran banget sih buat aku. Karena itu pelajaran buat aku, terus juga ancaman juga buat aku. Karena kenapa? Para penjaga asrama aku itu tuh punya kartu merah aku gitu loh. Jadi kayak aku selalu diingetin sama mereka untuk gak usah macam-macam, gak usah bikin gara-gara. Karena kebetulan memang di pondok aku itu orang tua aku jarang sekali untuk datang ke pondok. Dan biasanya beberapa bulan sekali baru aku pulang. Karena orang tua aku tuh sibuk dengan pekerjaannya, ya biasalah kalau di kampung tugas mereka tuh banyak gitu. Ditambah kondisi aku nggak seberuntung teman-teman aku yang lainnya. Artinya bukan beruntung dalam artian kasih sayang dan lain sebagainya, cuman nggak seberuntung biaya gitu loh. Jadi kalau orang tua aku datang ke pondok itu biayanya lebih besar gitu. Jadi mereka memilih untuk mengirimkan uang saja untuk kehidupan aku di pondok daripada mereka datang ke sana. Walaupun pada saat itu memang aku juga lagi kangen banget sama orang tua aku, terus juga aku kangen dengan suasana rumah. Terkadang walaupun saat berjalan di pondok itu aku memang benar-benar kayak fokus belajar sebenarnya, fokus belajar. Tapi ada kalanya dimana aku tuh berasa kayak asing. Aku berasa kayak, kok orang tua aku tega banget sih masukin aku ke pondok, dan aku jauh dari kedua orang tua aku, terus juga aku jauh dari mereka. Artinya aku nggak melakukan aktivitas seperti biasanya di rumah gitu. Dan itu penyesuaiannya lumayan lama, selama kurang lebih beberapa bulan, kayak 2-3 bulanan gitu. Jadi tuh aku suka kayak apa ya, kalau lagi sendiri tuh lagi bermenung, suka kepikirannya tuh panjang banget gitu loh. Aku mikir kayak, apa aku bakalan lama di sini? Apakah aku betah di sini? Sebenarnya untuk fasilitas dan lain-lain di pondok aku itu walaupun masih sederhana dan dengan santri-santriwatinya yang luar biasa udah banyak gitulah ya. Tapi menurut aku dengan kondisi yang ada, kondisi rumah aku tuh lebih menyenangkan gitu loh. Aku di rumah itu lebih bebas, aku lebih bisa kemana-mana seperti itu. Jadi kayak apa ya, belum terbiasa aja dengan pondok kayak gitu. Tapi untungnya di dalam asrama itu tuh kan aku punya teman ya, walaupun nggak begitu dekat-dekat banget. Artinya adalah hiburan-hiburan aku gitu. Terkadang kita suka ngobrol, suka curhat satu sama lain, terus kadang juga kayak suka main. Karena di asrama itu kadang disediain permainan
Kayak misalkan permainan congklak, permainan apa namanya, catur, ludo dan lain sebagainya. Banyak sih permainan-permainan tradisional yang disiapin di situ untuk mengisi kekosongan kita gitu. Jadi kayak kalau kita lagi bosan banget nih, kita lagi gak ada kegiatan, terus juga udah hafalan, udah belajar, suntuk lah ya. Terus di sana juga ada TV. TV-nya itu tuh ditonton ketika kita lagi free gitu. Kita lagi nggak ada kegiatan apa-apa, makanya kita langsung apa namanya itu dijadwalin untuk nonton TV. Nah, setiap asrama itu ada punya TV satu di ruang tamu seperti itu. Nah, aku kecepatan nggak sih ceritanya? Ya, mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya. Terus berawal dari aku apa namanya itu terkesima dengan pandangan pertama. Kak Zainal itu termasuk cowok yang dingin. Dia itu cool, artinya dia nggak banyak ngomong, tapi kalau misalkan ngelihat dia, itu tuh kayak auranya tuh keluar banget gitu loh. Kita tuh segan aja gitu loh sama dia. Bahkan teman-teman aku tuh kayak bener-bener kayak takut banget sama dia gitu. Padahal menurut aku ya, ketika aku ngobrol sama dia, bahkan sempet aku beberapa kali ngobrol sama dia di ruang tamu, itu tuh apa ya, kayaknya jokesnya dia tuh masuk ke aku gitu loh. Dan aku juga kayak gimana ya, curi-curi pandang gitu untuk memandangin dia gitu, karena nggak ngebosenin. Mukanya itu bagus banget, kayak simetris, terus ada jambangnya, terus kumisnya juga rapi, bulu badannya kayak dia punya bulu dada, terus bulu ketek. Aduh, pokoknya idaman aku banget gitu loh kan. Terus apa namanya, ketika aku ngobrol sama dia tuh aku lebih fokus ke mukanya dia, aku lebih fokus ke rahangnya dia, aku fokus ke lehernya dia kayak gitu. Aku jadi nggak fokus sama apa yang dia omongin, tapi aku fokus sama orangnya gitu loh. Setiap hari ketemu sama dia, setiap hari itu juga aku jatuh cinta sama dia. Meskipun pada saat itu aku belum bisa mengungkapkan secara utuh, karena aku nggak berani mengeluarkan jati diri aku di situ. Dan setelah beberapa kali ketemu sama dia, agak sedikit sungkan juga ketika ngobrol berdua. Terus pada suatu ketika, aku kan dengan Kak Bagas itu ada beberapa kali ketemu juga kan. Terus Kak Bagas itu termasuk cowok yang humble gitu loh. Dia tuh sama siapa aja masuk, dengan seumuran aku, dengan teman dia yang sebaya atau teman yang lebih tua dari dia. Itu benar-benar kayak dia ngerasa bahwasanya dia masuk ke dunia siapa saja gitu. Nah, saat itu diajaklah aku tuh nongkrong sama dia gitu. Kak Bagas itu kan punya apa namanya itu minuman favorit, yaitu kopi. Nah, kopinya itu kopi hitam. Aku kan dulu tuh emang belum suka banget kopi ya. Senang sih senang, maksudnya kayak pernah minum, cuman gak sefanatik itu gitu. Nah, si Kak Bagas itu tuh setiap hari tuh selalu apa namanya, selalu ngopi gitu kan. Dia sengaja banget datang ke asrama aku. Saat itu aku lagi ngejemur sepatu. Karena kebetulan cuacanya memang lagi dingin banget. Cuacanya lagi dingin, hujanan terus beberapa hari itu. Dan kalau misalkan untuk tidur, itu emang lagi enak banget sih untuk tidur beberapa hari gitu kan. Nah, dia datang, dia ngomong sama aku kayak, "Dek, kita ngopi yuk." "Ah, ngopi di mana, Kak?" "Ngopi di rumah aja," gitu. Aku kira tuh ngopi di warung gitu kan, atau di kantin. Tapi dia bilang apa namanya, kopi di asrama aja gitu kan. Kemarin dikirimin banyak jajanan tuh, dia dikirimin banyak cemilan, snack, kopi, pokoknya apa yang dia suka tuh dikirimin sama orang tuanya gitu kan. Nah, kebetulan dia itu tuh kayak nyari teman kali ya, walaupun temen dia sebenarnya ada gitu kan. Di asramanya dia juga sebenarnya aku agak canggung tahu kalau misalkan dibawa ke asramanya dia, karena yang aku kenal tuh cuman Payuda lagi. Payuda waktu itu belum aku kenal. Dia ada di asrama senior yang satunya lagi gitu. Nah, di asrama ini yang aku kenal tuh cuman si Kak Zainal, Kak Bagas, Kak Adit gitu. Terus siapa lagi ya? Fauzan juga ada sih, Kak Fauzan. Tapi Kak Fauzan itu dia lebih kayak apa sih namanya tuh, dia nggak begitu suka basa-basi gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu loh, gitu doang. Aku nggak begitu dekat sama dia, Kak Fauzan itu.
Cuman Kak Fauzan ini dia tetanggaan sama Rian gitu. Jadi kalau misalkan dia main ke asrama aku, yang dia cari itu si Rian. Nah kalau Kak Bagas, ketika dia main ke asrama aku, yang dicari aku gitu kan. Kak Bagas itu termasuk cowok yang humble, terus dia eh, ngobrol tuh seru gitu loh, lucu dia tuh. Tapi pikirannya itu udah dewasa gitu. Dia tuh secara spontan dia tuh berani untuk apa namanya bertanya hal-hal yang berbau sensitif gitu loh, kayak misalkan kamu udah pernah cipokan belum sih dek gitu. Dia pernah berani ngomong kayak begitu di aku, terus sambil bercanda sih sebenarnya, sambil bercanda karena kayak dia kalau misalkan ngobrol tuh ya, bibir kamu bagus banget sih dek, kayak bibir cewek gitu kan. Manis gitu kayak bibir cewek, udah pernah dicium belum sih bibirnya gitu, pernah kayak gitu. Terus aku bilang apaan sih kak, bercanda doang, bercanda mulu kataku gitu. Terus bercandanya tuh menjurus ke arah-arah 18 tahun ke atas gitu kan. Terus tapi waktu itu aku biasa-biasa aja, aku nggak ngerti kayak apa ya. Sebenarnya memang aku dari SMP itu udah mulai ada rasa ketertarikan dengan cowok gitu kan. Ketika ada perlakuan seperti itu di pondok juga, aku menganggapnya itu biasa aja, lumrah aja gitu. Aku nggak ngerasa kayak risih, jijik atau gimana gitu. Karena memang saat aku SMP pun juga aku pernah dapat pelecehan gitu. Nah, dia selalu melontarkan kata-kata kayak gitu. Cuman dia ngobrolnya asik gitu loh. Sampai suatu ketika lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, kita kan bikin kopi tuh, ngopi. Terus tiba-tiba Kak Zainal itu keluar dari kamarnya. Dia keluar dari kamar pakai pakai sarung lah begitulah, kain sarung, terus pakai singlet. Nah di situ tuh kan postur tubuhnya kelihatan dong. Aku baru pertama kali itu ngelihat postur tubuhnya dia secara utuh. Aku nanya dong sama Kak Bagas, Kak, itu tuh Kak Zainal emang seperti itu biasanya dalam asrama? Aku kaget, kataku gitu. Kaget kenapa? Orang di dalam asrama mah emang biasanya begitu. Emang kamu di asrama kayak gimana? Tertutup gitu. Ya gimana ya kalau misalkan di asrama aku karena masih baru ya. Kadang aku masih sarungan, masih pakai koko, pakai kaos gitulah. Nggak berani yang terbuka banget. Bahkan di dalam kamar pun juga aku nggak berani terbuka. Aku ganti baju aja tuh, ganti baju, ganti celana itu di toilet gitu. Aku nggak berani ganti baju di dalam kamar. Karena kenapa? Karena aku ngerasa kayak body aku tuh beda sama mereka. Body aku tuh kayak body apa sih namanya tuh, kayak cewek gitu loh. Teman-teman aku tuh dulu pas zamannya aku SMP tuh, badan aku tuh suka dipuji kayak, kok badan kamu montok banget sih dek, kayak badan cewek. Kadang disuka dipegangin dada aku, kadang suka dipegangin bagian bokong aku, kayak gitu-gitu mereka. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalkan aku ganti pakaian di kamar sama teman-teman aku tuh, aku takut aja mereka kayak apa, memperlakukan hal yang sama gitu. Nah terus Kak Bagas itu bilang, Zainal mah biasanya seperti itu di kamar juga kayak gitu. Kadang bahkan dia juga gak pakai baju kayak gitu, cuma pakai sarung doang. Tahu dah kalau misalkan pakai sarung, pakai pakai itu apa enggak ya gitu kan. Terus aku ketawa-ketawa tuh berdua sama dia. Dia kembali lagi tuh kan, ternyata dia cuma ke toilet doang. Dia kembali, asik banget sih ngobrolnya, lagi ngomongin apa gitu kan. Enggak kak, lagi nyantai aja, lagi ngopi sambil nunggu maghrib, kataku gitu. Oh gitu, kopinya masih ada gas? Masih aja kok di belakang. Itu air panasnya juga masih ada deh kayaknya. Ambil aja nggak apa-apa, dimasak gitu. Oh iya, bagi satu ya kopinya. Boleh boleh, silakan ambil aja gitu. Nah dia pergi tuh belakang. Terus kataku, Kak Zainal suka kopi juga? Ya nggak suka-suka banget sih, cuman kayaknya dia juga pengen ngopi karena ngelihat kita ngopi kali dek. Nah terus dalam kemudian Kak Zainal tuh gabung dong sama kita. Makin canggung dong aku, karena dengan dia duduk di depan aku, dia kayak begitu, aku nggak bisa nahan ini aku dong, apa namanya, libido aku gitu. Aku nggak bisa, aku selalu selalu sange gitu loh kalau misalkan ngelihat cowok yang aku suka di depan aku dengan tampilan kayak gitu. Dia tampilan tertutup aja bikin aku horny, apalagi di depan aku dia tampilannya kebuka. Bahkan aku sampai kayak kepikiran sampai malam itu. Beneran aku sampai kepikiran sampai malam gitu. Terus apa namanya, ngobrol-ngobrol sebenarnya agak canggung juga. Dia nggak banyak obrolan apa-apa. Kalau nggak ditanya dia nggak jawab gitu loh. Dia cuma dengerin kita ngobrol doang. Sedangkan aku nih ngobrol sama Kak Bagas itu dari A sampai Z gitu. Sampai aku tahu rumahnya Kak Bagas, aku sampai tahu teman-temannya dia siapa.
Terus aku tahu dia sekolah di mana dulunya kayak gitu, dia mau jadi apa nantinya kayak gitu-gitu. Pokoknya Kak Bagas itu tuh menceritakan semuanya gitu. Bahkan rahasia-rahasianya dia juga pernah terbongkar ketika dia cerita sama aku. Dia nggak sadar kalau misalkan itu sebuah rahasia besar, tapi diceritain ke aku. Nah, untungnya aku tuh nggak termasuk orang yang kayak suka ikut campur sama urusan orang lain gitu. Ketika dia menceritakan itu sama aku, ya udah cukup aku aja yang tahu gitu. Nah, kalau misalkan ada orang lain yang tahu, ya udah itu mungkin karena dia yang cerita juga sama orang, bukan dari mulut aku. Aku nggak pernah banget, takut banget kalau misalkan masalah orang lain itu sampai gara-gara aku gitu loh. Nah, selesai dari situ, aku balik dong. Aku bilang, Kak, aku mau ngambil ngangkat jemuran dulu. Soalnya kayaknya mau hujan lagi deh. Tadi itu kan udah berhenti tuh hujannya. Cuman mau hujan lagi tuh. Suasana pondok aku itu emang bener-bener asri banget. Pohonnya banyak, tamannya banyak, luas. Terus lapangannya juga ada. Nah, ditambah dengan pinggirannya itu tuh ada sungai. Sungai yang mengalir sangat bagus, indah, apa namanya tuh kayak buat mandi, buat nyuci itu tuh gak bakalan kehabisan air gitu, karena itu emang dari pusatnya langsung, dari sungai, dari gunungnya langsung kayak gitu kan. Terus aku belum pernah mandi sih di situ. Aku pernah nyuci doang, nyuci baju, nyuci celana, nyuci sepatu. Tapi nggak sering karena masih belum terbiasa gitu. Nah, kebetulan waktu itu ditawarin tuh sama Kak Bagas, besok pagi nyuci yo di depan, di pinggir gitu kan. Nyuci di mana? Itu loh yang di belakang. Kamu belum pernah nyuci di sana? Oh, udah pernah kok. Ya udah kita nyuci ya pagi-pagi. Kataku, aku ngebayangin gimana nggak dingin banget ini pagi gitu kan ya. Aku tuh megang air aja pagi-pagi tuh nggak berani, sedingin itu. Kata dia ya nggak pagi-pagi banget, ya paling jam 7 jam 8-an gitu. Pokoknya selesai sholat duha deh, selesai sholat duha, kan kita nanti masuk ke kelas tuh, masuk kelas. Terus nanti ada istirahat tuh. Nah, pas istirahat itu bisa dipakai buat nyuci atau enggak ya nanti kita fleksibel aja sih, kata Kak Zainal gitu kan. Kata Kak Bagas gitu. Nah Kak Zainal tuh cuma ngeliatin aku doang. Dia cuma ngeliatin aku, dia nggak ngejawab apa-apa karena dia juga bingung mau ikut atau enggak gitu, karena memang dia juga banyak tugasnya kan. Terus aku pulang tuh, aku pergi lagi ke asrama, balik ke asrama. Teman-teman aku nanyain kan, lu dari mana aja sih, Dek? Dari tadi dicariin, gua kira lu dari kantin, dari masjid, kita udah nyariin ke belakang-belakang. Lu nggak keluar kan? Enggak, siapa yang bilang keluar? Gua habis dari asramanya Kak Bagas. Kok lu nggak ngajak-ngajak gua sih? Lah gua nggak tahu. Kalian kan sibuk aja di dalam. Lagi pada ngapain tuh? Belajar apa? Enggak sih, lagi ngobrol-ngobrol aja. Ya iya, makanya gue tadi bete banget sih. Makanya dibawa sama Kak Bagas ke rumah buat ngopi-ngopi gitu. Oh, si Putra ada? Gak ada sih, gue nggak ngeliat Putra tadi. Tapi kalau Kak Fauzan ada? Ada. Kenapa emangnya? Apa? Si Adit juga ada? Ada. Ntar ya, gue mau ngambil jemuran dulu. Saya tadi belum diangkat. Udah tuh kan, aku mau ngangkat jemuran. Terus lama kemudian datanglah Kak Zainal ke asrama aku. Biasanya sih dia kan datang untuk memeriksa kelengkapan atau kebersihan, terus meriksa apa-apa aja gitulah di dalam itu. Pokoknya nanya-nanya kabar. Pokoknya baiklah Kak Zainal dengan teman-temannya yang jagain asrama aku gitu kan. Terus tiba-tiba nanya, si Ade mana? Ade ada di belakang Kak, kenapa? Lagi ngapain dia di belakang? Kayaknya lagi ngangkat jemuran deh. Oh gitu. Terus tiba-tiba dia nyusulin ke belakang dong. Dia nyusulin ke belakang. Terus aku kaget. Kataku, oh kok ada Kak Zainal? Ada apa Kak? Ini punya kamu? Iya punya saya. Ketinggalan tadi tempat Bagas. Oh makasih ya Kak. Maaf ngerepotin jadi nganterin. Tahu gitu mah saya aja yang balik ke sana. Santai aja nggak apa-apa. Nih ambil. Lucu juga. Itu punya siapa? Punya kamu sendiri yang beli atau dikasih orang? Aku sendiri yang beli Kak. Lucu ya kantongan kuncinya. Iya Kak, lucu. Kayak Kak Zainal. Maksudnya kayak aku. Bisa aja kamu Dek. Ya udah deh, saya pergi dulu ya. Mau siap-siap sholat maghrib. Iya Kak, kamu jangan lupa siap-siap mau sholat maghrib. Iya Kak, baik. Terus aku langsung beres-beres. Terus aku mau persiapan sholat maghrib kan, mandi. Udah denger tuh sholawatan di masjid kan, sholawatan. Para santri itu udah pada rame menuju ke masjid.
Aku mandi dulu kan. Di sana itu jam setengah 7 malam itu tuh masih masih sangat terang. Mau jam 7 tuh kayak jam 18:45, 18:50, barulah itu tuh matahari kelihatan sunsetnya gitu, udah mau tenggelam kayak begitu di kampung aku ya, di Sumatera Barat tuh. Nah, terus apa namanya, mau jam 7 itu kan udah mau sholat maghrib di situ. Barulah aku siap mandi. Itu tuh kan aku pakai pewangi kan, pakai wangi-wangian gitu kan. Pokoknya biar segar gitu kan. Biar biar Kak Zainalnya itu kepelet sama aku gitu kan, karena emang aku tuh ngerawat diri banget gitu. Bahkan uang jajan aku tuh aku beliin buat perawatan gitu, kayak cuci muka, parfum, deodoran. Pokoknya aku nggak mau sampai badan aku bau. Aku nggak mau nggak pede gitu loh, maksudnya kalau misalkan ada teman-teman aku yang, mohon maaf banget, dulu itu banyak banget temen aku tuh bau ketek ya, di asrama aku maupun di asrama yang lain tuh. Kalau misalkan udah pakai baju koko, apalagi baju kokonya yang bahannya itu tuh bahan yang panas gitu ya, keringat dikit langsung bau banget. Aku nggak bisa itu. Dan aku juga bikin peraturan tuh di dalam kamar, pokoknya setiap seminggu, 2 hari dalam seminggu itu ada yang bertugas untuk bersihin asrama kayak gitu, bikin aturan, bikin jadwal. Pokoknya kayak gitu. Alhamdulillah sih di dalam asrama aku tuh nggak ada yang bau ketek banget gitu. Tapi banyak banget yang aku temuin itu santri yang ada di situ tuh bau ketek, dan mereka tuh nggak sadar kalau misalkan itu tuh bau banget. Dan untungnya Kak Zainal aku nggak kayak gitu. Dia wangi banget sih. Bahkan aku pengen banget ngendus keteknya dia yang berbulu lebat kayak gitu. Singkat cerita, masya Allah. Singkat cerita, malam itu bener-bener syahdu banget. Ditambah dengan hujan yang rintik-rintik, kita berkegiatan seperti biasa, murojaah, sholat dan lain sebagainya sampai qiyamul lail. Dan saat itu tuh aku benar-benar kayak merasakan bahwasanya kenyamanan di situ, meskipun ada beberapa hal yang mungkin membuat aku tidak nyaman. Ditambah dengan situasi pertemanan aku di sana juga, teman-teman aku tuh nggak banyak. Bahkan ada juga sempat aku dibully, tapi dibulinya tuh bukan kayak aku pas zaman SMP SMA yang dulu ya. Jadi tuh dibulinya tuh dalam artian tuh kayak disinisin, terus diomongin, tapi diomongin itu kayak hal-hal yang berbau negatif, kayak cewek ya, kayak gitu, kayak bencong ya, kayak gitu. Pernah dengar kayak begitu. Cuman ya mau gimana lagi ya, aku nggak kenal sama mereka, tapi mereka tuh kayak risih sama aku gitu. Terus singkat cerita, apa ya, malam itu tuh aku lagi kangen aja gitu sama keluarga aku. Aku lagi kangen sama keluarga aku selama beberapa bulan itu ya. Ibu aku tuh nggak pernah datang ke pondok, dan dia itu tuh punya konsep yang kayak mending ngirim uang daripada datang ke pondok untuk jenguk aku gitu. Selagi aku nggak sakit, selagi aku nggak minta untuk dibawa pulang, ya aku tetap bertahan di pondok gitu. Nah, terus ini udah 3 bulan nih kalau nggak salah, 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Kangen banget tuh sama suasana rumah. Biasanya tuh malam-malam kan aku nonton sama bapak aku kan. Walaupun aku nggak suka dengan tayangan bola, tapi karena ada bapak aku tuh suka nonton sama beliau gitu. Ditambah juga ibu aku tuh seneng banget sama Olga Saputra. Kalau di rumah tuh suka nontonin film Olga Saputra gitu, karena dulu TV itu tuh benar-benar kayak dihibur banget ketika ada tayangan Olga Saputra gitu kan. Itu tuh itu yang bikin aku kangen kayak gitu kan. Apalagi ditambah suasananya benar-benar kayak lagi bikin sahdu banget gitu kan ya. Nggak berasa waktu itu air mataku tuh kayak tiba-tiba jatuh aja gitu. Itu aku lagi duduk di pinggir teras masjid, dan di situ tuh banyak santri-santri yang udah kayak sibuk untuk pergi ke asramanya masing-masing. Ada juga yang masih duduk di taman. Masya Allah. Ada yang masih duduk di taman, ada juga yang jajan di luar pondok. Jadi tuh kayak abang-abang yang jualan itu tuh kan pada nangkring di depan pondok. Tapi kita tuh harus izin dulu sama security, sama penjaganya. Kalau enggak kita nggak dibolehin. Kayak ada kayak ada laporan dulu sama security-nya, baru boleh nanti pagernya dibuka kayak gitu. Karena penjualan kaki lima itu tuh nggak boleh masuk ke dalam wilayah atau ke area
pondok kayak gitu. Walaupun di kantin itu sebenarnya lengkap sih jajanannya. Cuman kalau udah malam itu tuh kan nggak ada dong jualan kayak jagung rebus, jagung bakar, atau roti bakar, martabak dan lain sebagainya. Itu tuh kan di kantin aku tuh adanya cuma siang doang dong, dari pagi sampai siang doang. Kayak gitu. Jadi ya kita tuh kalau misalkan lagi pengen kayak gitu ya malam kita keluar gitu. Nah saat itu aku cuma ngelihat doang keluar, aku jadi kangen sama suasana rumah. Biasanya tuh kalau misalkan lagi suasana kayak gitu kan aku sama Fajar lagi apa namanya jajan makan bareng sama dia di warung kayak gitu kan sama Fajar. Terus lagi sedih banget, mata aku berkaca-kaca. Terus tiba-tiba lah dari belakang tiba-tiba ada yang mukul pundak aku kayak, "Woi, kenapa dari tadi bengong doang diliatin?" Terus aku langsung lihat ke belakang. Lu Put, kenapa Put? Gak apa-apa. Tadi gue cariin lu di asrama kagak ada. Lu ngapain di sini sendirian? Gak ada Put. Cuman ini aja bersemedi. Lagi kangen aja sih sama orang tua gitu. Iya, wajar itu mah kalau misalkan lagi kangen sama orang tua. Ya doain aja, mudah-mudahan orang tua lu sehat dan kita bisa kumpul-kumpul lagi. Kalau misalkan lu kangen, pulang aja nggak apa-apa. Emang boleh ya Putra? Ya boleh lah. Tapi lu harus ngisi form dulu dan lu harus izin dulu sama penjaga pondok kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi lu udah berapa bulan di sini? 2 bulan mau jalan 3 bulan. Nggak bisa. Harusnya tuh udah lewat 3 bulan baru boleh izin 1 sampai 2 hari gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi ntar lu coba tanya aja dulu. Barangkali bisa kali. Kan lu juga jarang dijengukin ke sini ya sama orang tua. Ya gitulah Put. Makanya gue lagi kangen aja gitu sama suasana rumah. Biasanya tengah malam kayak gini tuh gue sama bapak tuh suka nonton TV bareng gitu. Terus tiba-tiba dia ngerangkul kan. Sabar ya, namanya juga proses ya. Kita belajar di sini. Lu juga bisa beradaptasi kok. Lu bakalan bisa apa namanya tuh? Ngerti lah kondisinya di sini kayak gimana gitu. Udah, ayo kita masuk ke dalam yuk. Dingin banget tahu di sini. Tar dulu ya. Lu duluan aja Putra. Gua nanti aja deh masuknya. Gak apa-apa nih gue tinggal. Gak apa-apa. Tapi lu gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa, lu lihat aja gue gak apa-apa kan? Ya jangan nangis dong, jangan sedih. Ntar gue jadi ikutan sedih. Kasih ya Put. Biasa aja, enggak kok, gue gak kenapa-napa. Biasa aja. Terus udah tuh kan selesai dari situ tuh. Gak lama kemudian aku ditinggal tuh sama Putra karena dia katanya udah ngantuk. Itu tuh posisinya udah jam 10-an. Terus santri-santri yang tadi beli-beli makanan di depan di depan pondok udah pada masuk juga kan. Udah mau masuk ke asrama, udah pada mau tidur, udah mau istirahat karena nanti jam 3:30 itu udah pada bangun gitu. Dah setelah itu aku juga bingung sih mau ngapain lagi kan. Ditambah juga masjid udah pada kosong. Ada sih ada beberapa orang yang lagi hafalan, ada yang setoran, tapi nggak rame, udah pada capek kali ya. Terus gak lama kemudian aku pengen beranjak dari tempat aku duduk. Aku pengen pulang gitu, pengen masuk ke asrama. Terus gak lama kemudian aku ngelihat kayak dari ujung teras itu tuh tiba-tiba ada yang manggil aku. Suaranya sangat-sangat menggugah gitu loh, kayak Ade lagi ngapain kayak gitu. Aduh tuh suara cowok yang bener-bener cowok banget, maskulin banget, dan itu tuh bikin aku bergetar gitu loh. Jiwa aku lagi bergetar banget gitu. Pengen banget disayang waktu itu. Terus aku bilang, "Kak Zainal ngapain? Lagi dari mana gitu? Habis dari mana?" Tadi lagi ngecekin keran, kayak ada yang bunyi gitu, ada yang nyala. Tapi pas dicek, oh enggak, ternyata mesinnya yang bunyi. "Kamu lagi ngapain di sini? Sama siapa?" "Enggak sama siapa-siapa Kak, lagi sendiri aja." "Mau ditemenin enggak?" "Boleh." "Kamu nggak kedinginan? Pakai baju yang pendek kayak begini. Habis dari masjid sih Kak tadi." "Gak ngantuk apa?" "Ngantuk sih." "Oh ya, kakak nggak ngantuk juga?" "Ngantuk sih, pengen tidur. Cuman karena ngelihat kamu di sini tadi, ya udah saya kesini. Tadi rencananya tuh mau belok ke asrama." "Oh gitu ya Kak. Maaf ya kayak apa-apa. Kak Bagas mana Kak?" "Kayaknya udah masuk ke asrama deh. Tadi dia bilang mau tidur duluan." "Oh gitu ya Kak. Saya temenin kamu di sini ya."
biar kamu gak ngerasa sendiri. Ada apa sih? Aku lagi kangen sama suasana rumah aja, Kak. Kamu mau pulang? Enggak. Kalau mau pulang harus melewati batas 3 bulan dulu. Kamu baru 2 bulan ya di sini ya? Iya, Kak. Belum bisa. Oh, nggak apa-apa. Nanti juga orang tuamu kamu bakalan datang kan ke sini. Sebulan sekali kan ada penjungukan. Nanti suruh aja orang tuanya datang ke sini. Tapi kenapa? Bapak sama ibu aku nggak bakalan bisa datang ke sini. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, dan mereka pernah bilang daripada kita datang ke situ, lebih baik uangnya buat kamu, biar bisa buat biaya kamu di pondok. Bapak sama ibu aku kerja serabutan, Kak, jadi nggak punya uang banyak untuk bisa datang ke sini. Beda sama teman-teman yang lain. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Mereka semua pasti berusaha untuk bagaimana caranya agar kamu bisa sukses, bagaimana kamu bisa bertahan. Dan kalaupun dia datang ke sini, itu bukan karena mereka itu nggak punya uang atau punya banyak uang, tapi karena memang mereka pengen ke sini. Kalau kamu nggak keberatan, nanti kakak bawa kamu ke rumah. Kamu kenalan sama keluarga kakak. Hah? Kalau kamu mau, kebetulan nanti kan ada libur. Kamu mau pulang ke rumah atau mau ikut sama kakak? Kayak bener aja, Kak. Ya nggak apa-apa. Kakak punya adik yang seumuran deh kayaknya sama kamu. Kamu umur berapa sekarang? Aku 16 tahun. Kayaknya sih nggak beda-beda jauh lah sama Fajri. Namanya Fajri. Dia adik bungsu. Lucu sama kayak kamu. Cuman dia itu agak susah diatur. Suka sakar PDW gitu. Kalau misalkan diatur, dia tuh suka ngelawan. Cuman kalau di rumah dia bisa diandelin. Orang tua itu benar-benar dibantuin. Ya walaupun setelah dibantuin dia tetap keluyuran kemana-mana. Saya selalu pesan sih sama dia untuk gak usah bikin macam-macam. Dia itu punya banyak teman. Makanya saya khawatir aja kalau misalkan dia nanti keluyuran di luar, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan berakibat pergaulan yang tidak baik gitu. Karena saya lihat anak-anak sekarang pergaulannya benar-benar luar biasa. Saya harap sih dia bisa masuk ke pondok juga, bisa datang ke sini biar terpantau. Nanti kamu juga bisa kenalan kok sama dia. Asik kok anaknya. Saya aja yang termasuk cowok yang susah untuk bergaul atau punya sedikit teman. Karena dari dulu memang saya tuh dicap susah untuk bergaul atau sosialisasi. Selalu dibilang introvert sih, karena suka banget diejek juga dulu. Kakak seganteng ini, secakep ini, bener-bener idola sih sebenarnya ya. Pernah dibully juga, Kak? Ya nggak tahu juga sih apakah itu termasuk pembulian atau enggak. Cuman dulu pernah mendapatkan perlakuan yang tidak enak juga dari beberapa orang. Tapi nggak usah dibahas itu deh. Yang penting sekarang kita bahas nanti pas liburan kamu ikut sama saya pulang. Ya kalau misalkan mau. Oh ya, kayaknya udah malam. Kita istirahat dulu biar nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Kamu balik ke asrama ya. Udah malam, takut masuk angin, kamu sakit. Iya Kak, makasih banyak ya Kak. Selamat istirahat. Sama-sama dek. Selamat istirahat. Sumpah demi Allah itu tuh bener-bener aku kayak nge-freeze banget badan aku. Si cowok ini bisa mencair banget ketika ngobrol sama aku. Dan aku juga kayak ngerasa gimana ya, dia itu kalau misalkan di awal ketika aku ngelihat dia, covernya dia tuh kayak judes banget nih orang, cuek banget ini orang, bener-bener kayak nggak ngerasa dia seperti ini gitu. Tapi ternyata orangnya asik banget gitu.
aku nyaman banget sih ngobrol sama dia. Apalagi dia tuh bener-bener kayak apa ya, bikin aku nyaman. Terus kalau ngelihat dia itu ngobrol kayak berasa disayang banget gitu loh sama dia gitu. Mana kalau ngelihat dia itu matanya dia itu bagus banget, lagi matanya bagus, alisnya bagus, mukanya bersih gitu. Apa namanya, bibirnya, ya bibirnya agak tebal sih, bibirnya tebal tapi kayaknya jago jago ciuman gitu kayaknya sih. Aku juga nggak tahu karena kan waktu itu belum belum sempat ciuman sama dia gitu. Tapi ketika udah pacaran dia lebih liar sih, dia lebih liar banget. Tapi kan awalnya sih bibir aku tuh dikecup sama Bagas dulu. Kalian tahu nggak ngapain aku dulu waktu itu? Aku sama Bagas itu karena kan dia penasaran banget sama bibir aku kan. Dia selalu ngomong kayak bibir aku kayak cewek lah, bibir aku manis lah dan lain sebagainya. Dan ternyata benar ada niatnya gitu, dia cium bibir aku ketika aku bareng sama dia gitu. Dan itu tuh bakalan aku ceritain nanti, karena hari ini aku sudahi dulu ceritanya. Kalian jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, apa namanya, video ini kalian komen. Nanti aku bakalan ceritain bagaimana kelanjutan ceritanya, karena makin hari aku makin dempet nih sama Kak Zainal sampai bener-bener kayak gencet banget. Dan nanti aku bakalan ceritain lagi lanjutan aku dengan Kak Zainal dan aku dengan Kak Bagas seperti apa. Aku mau tidur dulu, aku mau istirahat. Aduh, udah cegukan dari tadi. Selamat istirahat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.